Udah bosan belum ngelihat rumah modelnya itu-itu aja? Hari ini aku kasih fresh ya, penampakan baru istilahnya, wajah baru dari rumah American Style yang ada di Surabaya Timur. Lokasinya udah nggak usah diomongin lagi, ini cakep. Kalau misalnya kamu mau diapit dari 2 mall ya, ke Pakuwon City deket, mau ke Galaxy Mall deket, kalau mau diapit sama 2 kampus terbaik juga ini jawabannya. Kesana ke ITS, kalau kesana bisa juga tembusan ke kampus UNERSE. Row jalannya udah pasti deh, kalau rumahnya bagus harus didukung juga sama lingkungan yang cakep kayak gini. Row jalannya sampai 5 mobil ya, teman-teman bisa rasain ambience-nya. Ini tuh tenang, nggak banyak istilahnya, nggak banyak orang riuh lalu lalang. Jadi kalau untuk kamu mengedepankan kenyamanan, rumah ini harusnya oke ya. Kelihatan dari depan, teman-teman tebak ini rumahnya lebar berapa? Ini lebar 7. Jadi untuk dimensinya 7 kali 18,5. Jadi luas tanahnya 130 meter persegi ya teman-teman ya. Di sini yang aku suka adalah penggunaan dari pagarnya bisa dibuka full. Sehingga kalau teman-teman punya mobil yang ukurannya nggak terlalu besar, jadi mini-mini sedan gitu ya, 3 pun sebenarnya masih muat, no worries. Kalaupun kamu mau pakai 2 mobil besar, Alphard di sini masih oke, Innova di sini masih oke, atau mobil kecil, motor juga di sini masih bisa ya teman-teman ya. Yuk kita lihat lebih detail lagi. Nah, kalau penggunaan American Style ini bukan cuma tentang gaya fasadnya aja, bukan cuma tentang warnanya aja yang putih, tapi ini udah ada aksen modernnya sedikit. Contohnya di bagian sini dia sudah pakai granit motif kasar sehingga gampang dibersihkan ya teman-teman. Udah disambut juga dengan 2 lampu seperti ini, jadi kalau malam bakal terang banget, nyaman banget, gak takut kegelapan turun dari mobil ya. Tinggal tambahin kanopi aja, kalau aku sih bakal tambahin kanopi yang dari tempered gitu, jadinya cantik dan estetik banget teman-teman. Yuk kita lihat lebih detail di dalam rumahnya. Kalau kamu yang minta rumah lowong, rumah lega, apalagi untuk keluarga besar yang anak 2-3, aku sih rekomendasiin rumah ini ya. Ini baru jadi sekitar bulan Maret lah ya, sekitar akhir-akhir Februari, awal Maret 2025. Oke, kalau sama Juventia tenang, kita bakal tata pelan-pelan supaya kamu kebayang. Abisnya kalau kita masuk kayak gini doang kan bingung ya mau letakinnya di mana ya. Kalau di sini bisa jadi entry foyer, terus nanti di sini kasih partisi juga bagus sih biar langsung pemandangan dari pintu tuh nggak langsung ke dalam ya. Tapi kalau kamu nggak seneng terima tamu di sini, buat area rak sepatu juga oke. Kalau aku yang jadi punya rumah, mungkin ya di sebelah sini aku bakal jadiin ruang santai ya. Jadi kayak family area, sofanya di sebelah sini, TV udah tinggal colok aja pasang di sebelah situ. Apalagi ini ada jendela bukaan seperti ini, jadinya anginnya sepoi-sepoi, adem banget ya kan. Di sini aku bisa optimalkan sebagai meja makan juga. Kalau misalnya meja makan yang 6-8 kursi harusnya masih oke sih guys. Terus kalau misalnya aduh meja makan 4 juga cukup deh, anak gak banyak, di sini mau dijadiin corner kerja juga masih cantik banget. Gak terlalu nempel kok kepala kita sama plafon ini, jadi masih bisa digunakan lah space di sini. Nah, kamar tidurnya untuk orang tua pun standar kasur ukuran queen size, atau kamu mau jadiin corner kerjanya di bagian dalam sini juga masih oke. Aku tuh kepikiran ya, jadi kemarin tuh aku dapat klien, dia tuh praktek dokter rumah gitu. Nih sebenarnya buat dokter cocok ya rumahnya seperti ini. Jadi buat ruang praktiknya di sebelah sini ya, ini disekat aja, ditutup buat area keluarganya, buat area rumah lebih private juga bisa. Peletakan kamar mandi di samping kamar tidur ini jadi poin plus buat aku. Kenapa? Kalau aku punya orang tua, jadinya mereka nggak perlu jauh-jauh ya kalau mau buang air besar, air kecil di malam hari. Ini full dari atas sampai bawah warnanya putih, setema ya dengan fasad depannya, gampang dibersihin, dan memang ini gak ada exhaust fan. Untuk sirkulasi udaranya sudah disiapin kaca seperti ini, bisa dibuka tutup ya. Lantainya juga pakai yang motif kasar jadi nggak licin. Saniternya ini semua merek Toto. Jadi kalau misalnya luasan besar tuh aku selalu repeat ya, selalu bilang sama kamu, ingat kamu tuh luasan besar pasti dapat kamarnya juga besar. So nggak perlu takut sulit bergerak lah istilahnya. Dan yang poin plusnya lagi menurut aku dari rumah ini adalah dapurnya yang besar. Jadi kalau kamu usaha bakery, pastry, usaha catering harusnya cocok karena punya space untuk masaknya lega banget. Apalagi untuk area dapurnya ini dipisahkan juga oleh pintu. Jadi kan kalau tadi kita masuk ada pintu ya dari indoor outdoornya. Pas aku masak, aku tutup pintu yang tadi sama pintu yang ini, tinggal dibuka aja.
Jendelanya sebelah sini, jadi pembuangan udara ngebul masaknya langsung ke depan. Oke, kita lihat lebih detailnya lagi untuk dapur. Kalau menurut aku ini posisinya dengan tinggiku 155 cm harusnya oke ya, masaknya nggak terlalu pegel. Di sini buat jadi area rice cooker oke, aku taruh kulkas di sini juga masih cakep banget. Yuk kita lihat di bagian belakang. Kalau misalnya punya lahan seluas ini, kamu bisa optimalinnya jadi apa sih? Sebenarnya macam-macam ya. Kalau tadi misalnya kamu pastry atau catering, di sini malah aku bakal tambahin misalnya kompor lagi atau aku kasih kitchen island lagi untuk aku masak. Tapi kalau aku piaraan Abul, biasanya aku bakal maksimalin ini buat area dia bermain. Terus aku bakal mungkin paving sedikit ya untuk area cuci jemurnya. Itu kan kebuka teman-teman. Semisalnya kamu mau tambahin kanopi lagi juga bisa, kanopi rooftop yang mungkin yang warnanya agak bening biar tetap cantik, cahaya tetap masuk, tapi nggak berisik gitu ya. Nah, kamar tidur di sini juga tidak memaksakan untuk mbaknya. Kadang-kadang ada rumah tuh maksain, yang penting ada kamar tidur mbak, tapi tidak memanusiakan. Ini kasur ukuran single pun masih muat buat si mbak ya. Masih ada area untuk wardrobe, jadi kan nggak kasihan, nggak kayak sumpah banget gitu loh buat mbaknya. Sebelahan dengan kamar mandinya di sebelah sini. Nah, di depan kamar mandinya mbak, ini udah disiapin seperti ini. Biasanya memang untuk laundry area. Udah disiapin colokannya buat mesin cuci kamu, keran airnya di sebelah sini juga oke. Terus yang di bagian taman tadi, kalau misalnya kamu mau optimalin jadi area mini garden, itu udah ada keran airnya juga buat perairannya segala macam ya teman-teman ya. Yuk kita lihat naik ke lantai atas. Aku ngegambarin rumah ini tuh untuk peluang usaha atau bisnis di dalam rumah tuh banyak banget. Tadi kan udah jadi praktik dokter kalau kamu dokter. Terus usaha catering, usaha bridal, foto studio masih oke kan area di atasnya, karena masih bisa dioptimalkan untuk ruang keluarga atau area kamu dengan keluarga yang lebih private. Karena sekarang tuh banyak banget usaha-usaha yang dari rumah, jahit baju, iya kan? Tailor segala macam tuh dari rumah. Jadi nggak perlu keluar-keluar daripada sewa ruko, beli ruko, lumayan cost lagi kan. Nah di sini aja kalau misalnya aku gambarin ya, bisa untuk area santai-santai sama keluarga. Di sini masih ada sofa 3 sampai 4 seat aja masih oke, ada coffee table-nya. Dan total kamar tidurnya tuh ada 4+1 ya. Yang pertama ini ada kamar tidur anaknya, ukurannya juga sama besar. Ini bukan queen size lagi, kalau kamu mau upgrade sampai ukuran kasur king size pun masih muat ya. Wardrobe di sebelah situ, di sini buat meja belajar anak. Dan bedanya kalau dari kamar tidur yang ini sama yang sebelah nanti kita lihat, yang ini tuh dia punya akses ke balkoni bagian belakang. Dan aku senengnya ownernya ini juga memperhatikan keamanannya. Kadang-kadang anak-anak atau kita lagi nongkrong, jangan kan anak-anak, kita aja kalau lagi nongkrong ya butuh ada troli seperti ini supaya aman ya, takutnya jatuh istilahnya gitu. Terus tinggal tambahin kanopi aja di sini jadi site untuk kamu bikin konten juga boleh ya. Cakep banget rumah ini tuh multifungsi. Sekarang tuh banyak banget kerjaan dari rumah, nggak kemana-mana, nggak usah repot-repot biaya beli-beli atau sewa-sewa studio, bisa dapet cuan misalnya kayak gitu ya. Pun buat tinggal ini super nyaman, lebar 7, anak 2, anak 3 masih oke. Yuk kita lihat ke kamar yang sebelah sini. Nah sama kan, nggak ada perbedaan. Ini mah kasur king size masih muat, cuman memang bedanya nggak ada balkoni yang di samping ya, tapi tetap ada bukaannya seperti ini dari aluminiumnya. Ini juga cukup tebal teman-teman, tetap dapat view kok, pemandangannya sama juga. Yuk kita lihat ke samping. Nah yang membedakan kamar mandi yang di bawah dengan yang di lantai atas adalah exhaust fan-nya. Iya, jadi kalau tadi di bawah itu kan yang di samping kamar tidur orang tua kan nggak ada exhaust fan ya. Kalau ini karena dia nggak ada bukaan, ya nggak ada bukaan seperti yang di bawah jendela kecil tadi, makanya disiapkan exhaust fan-nya. Kalau dari konsepnya pakai warna putih keramik kayak gini sampai atas sih sama, gampang dibersihin. Tapi aku merasa lebih besar di bagian sini ya kamar mandinya daripada yang di bawah. Wastafel-nya di sini, kalau yang di bawah tadi kan wastafelnya di depan. Nah ini adalah impian semua pasangan, punya master bedroom yang besar. Ini lebar 7 ya, rumahnya lebar 7, jadinya kamu dapat master bedroomnya juga lebar 7. Tuh teman-teman, kasur ukuran super king size di sini muat, TV di sini buat santai juga muat. Wardrobe di mana? Jangan di sini, ada area walk-in closetnya. Kalau kamu mau bikin letter L gini cakep sih. Tuh
Wardrobe letter L dengan pintu yang sliding, ya nggak sih? Meja riasnya tadi di bagian depannya buat skincarean, punya kamar mandi dalam. Kalau yang ini dapat dua-duanya. Apa tuh dua-duanya? Exhaust fan dapat, bukaan jendela di sini juga dapat, ya teman-teman. Jadi kalau misalnya exhaust fan-nya lagi nggak berfungsi, udah ada backupnya tuh, ya. Nah, ini lagi yang bikin unik. Biasa tuh balcony ya udah long balcony atau cuman satu aja, ya nggak sih? Kalau di sini kamu punya double balcony seperti ini, dan karena memang ini lokasinya di dalam lingkungan perumahan, ya udah pemandangannya nggak bakal jelek, istilahnya kayak gitu. Cakep, nyaman, rapi di perumahan-perumahan yang memang ini rumah-rumah besar sih, orang-orang lama Surabaya. Makanya juga kalau cari rumah besar, ukuran besar yang baru di sini tuh sulit, nggak banyak teman-teman. Gimana menurut kamu rumah ini? Cocok gak sih sama kamu? Biasanya American Style tuh udah mulai jarang ya, apalagi yang ukuran-ukuran besar di Surabaya Timur, yang deket ke tengah kota. Kalau ngelihat rumah American Style lainnya mungkin kamu sempet keselibat lihat gitu ya, tapi belum tentu dapat lokasinya sebagus ini teman-teman. Tadi aku bilang mau ke mall manapun deket, Galaxy Mall, Pakuo City, UNER, ITS, dan yang paling penting adalah kamu beli nyaman di lingkungan seperti ini. Sertifikatnya sudah hak milik. Teman-teman mau tanya informasi lebih lanjut, mau kepo, langsung hubungi Juventia di nomor di bawah ini. Jangan lupa juga mampir ke sosmed aku dong di sebelah sini. Jangan lupa juga nih sekali lagi like, comment, dan subscribe supaya nggak ketinggalan informasi lainnya. See you di next video.